Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Immanuel, Jemaat Hotel Ciputra maupun Jemaat Daan Mogot. Kita akan segera memulai ibadah kita dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau yang telah menganugerahkan Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami di dalam berbagai-bagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, memampukan kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga bersyukur berterima kasih sepanjang minggu yang telah berlalu Engkau telah menyertai kami, melindungi kami, meluputkan, melepaskan kami dari segala susah, mara bahaya dan daripada yang jahat. Engkau telah memberkati kami, mencukupi segala kebutuhan hidup kami akan apa yang kami makan, minum dan pakai. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur berterima kasih. Kami dapat menikmati hari-hari kami dengan penuh sukacita dan damai yang sejahtera yang datang daripada kami. Daripadamu ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, kami datang ke hadirat-Mu pada siang hari ini. Kami hendak bersyukur berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami. Kami berdoa bagi hamba-Mu Pendeta Pengki Andu yang setidaknya akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami pada siang hari ini. Berkati dan urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Bapa, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah pada siang hari ini. Baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, asar dan semua tanpa ada yang terkecuali Bapa. Sucikan kami, layakan kami untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa, beracaralah Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita bawa ucapan syukur kita yang terbaik ke hadapan Tuhan. Hidup kita, pujian penyembahan kita. Karena kasih-Nya yang besar bagi setiap kita. Haleluya. Kami mau katakan ya Tuhan. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka. Bumi pun bersuka,
kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, besar
di dalam hidup kami ya Tuhan. Tak habis-habisnya kami kagum akan kebaikan-Mu. Bapa kami di sorga yang baik, yang maha kuasa, maha pemurah. Engkau telah membawa kami ke tempat ini pasti punya alasan. Untuk mendengarkan sesuatu, untuk belajar sesuatu yang baru. Menerima hal-hal yang mungkin belum pernah kami terima dari Tuhan. Baik itu dalam bentuk pengetahuan, kuasa, mujizat, apapun. Kalau berasal dari Tuhan, itu akan sangat memberkati masa depan kami. Di tempat ini kami bersyukur untuk keluarga. Kami tetap berdoa untuk mereka yang tidak bersama kami di tempat ini. Berkati mereka dengan hal-hal yang sama. Kami siap untuk diberkati dengan pemahaman, pengertian, dan siap untuk melakukannya. Dan doa ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saudara, 2-3 minggu lagi tahun ini akan berakhir. Setiap tahun sama. Yang ingin saya ingatkan bukan merayakan akhir tahun, tapi bagaimana kita mengakhiri tahun ini. Amin. Ya, beda ya. Ngerayain nggak apa-apa, tapi yang penting bagaimana saya dan Anda mengakhiri tahun ini. Semua perusahaan sibuk, sebentar lagi tutup buku. Buku harian, kas besar, kas kecil, bahkan buku tahunan. Kita juga punya buku kehidupan, saudara. Tolong dievaluasi. Ada kemajuan, ada kemunduran, ekonomi rugi atau laba, spiritual kita baik, berkembang, atau tetap gitu-gitu aja. Ya, tolong dicek, ini penting. Jadi sekali lagi, bukan merayakan akhir tahun, tapi bagaimana saya dan Anda mengakhiri tahun ini. Tapi baik, saya akan bikin perhitungan dulu tentang pohon besar dan pohon kecil. Saudara, pohon besar itu dia akan menangkap sinar matahari lebih dahulu. Dan dia akan menerima air hujan terlebih dahulu. Pohon kecil cuma menerima sisanya, benar kan? Itu keuntungan pohon besar. Yang kedua, pohon besar dan tinggi jarang diganggu oleh binatang pemakan daun. Paling jerapah, saudara. Ya. Yang ketiga, waktu hidup mereka lebih lama daripada pohon kecil. Yang keempat, kelebihannya. Pohon besar ini banyak dicari orang, kayunya mahal. Kalau ditebang nanti dia ditempatkan di ruang mewah orang-orang kaya. Ya. Tapi hidup sebagai pohon besar ada risikonya. Kalau ada kilat sama petir, dia kena sambar petir duluan, saudara, daripada rumput. Bener kan? Itu risiko jadi pohon besar. Yang kedua, pohon besar karena kayunya mahal, diincer dan sering ditebang orang. Ada orang nebang rumput sama semak belukar? Enggak ada kan? Paling dibakar. Itu risiko jadi pohon besar. Nah, saya melihat pohon besar ini harus ke dalamnya kuat. Kalau akarnya nggak kuat, kena angin nggak sampai puting beliung lah. Roboh nggak, saudara? Roboh kan? Ya. Jadi jangan berpikir enaknya aja. Dan biasanya pohon besar ini ditempati benalu banyak sekali, saudara. Dan kalau itu manusia dia sakit. Makanannya diisep kayak cancer gitu. Dan yang terakhir,
Resiko jadi pohon besar, sering banyak kotoran burung. Bener kan? Ada burung ngotorin rumput? Nggak ada, Bu. Kan? Jadi Anda sudah tahu untung ruginya jadi pohon besar. Sekarang saya mengajak Anda untuk berhitung. Kalau seandainya saya jadi pohon kecil, gimana Pak? Semak belukar, rumput. Yang pertama tadi apa? Menunggu jatuhnya air dan menunggu ada celah-celah dari pohon besar, dia akan menerima sinar matahari. Jadi hidupnya selalu dari sisa, saudara. Yang kedua saya mencatat, kalau jadi pohon kecil kayak rumput, semak, kalau banjir dia kerendam, mati duluan. Iya kan? Pohon besar kan enggak, saudara. Cuma dia jarang kena petir juga. Dan yang jelas, rumput semak gampang diinjek-injek orang. Saudara bisa nginjek pohon beringin? Enggak. Dan satu, pohon beringin resikonya apa? Banyak gondoruwonya di situ. Banyak makhluk halus. Orang besar tuh banyak pikirannya aneh-aneh, ilusi, delusi, ya. Saya lanjutkan. Kalau musim kering, ya, dia gampang mati duluan. Perhatikan di gurun-gurun yang bertahan, pohon pinus yang tinggi-tinggi. Biasanya rumput semak itu cuma buat buang kotoran sama sapi, kambing, kebo, gitu saudara. Itu enggak enaknya jadi pohon kecil. Jadi kesimpulannya, sekarang saudara mau pilih yang mana? Pohon besar atau pohon kecil? Ya itu terserah Anda. Makanya setiap kehidupan, mau orang besar, orang kecil, punya kekuatan, punya kelemahan. Enggak ada hidup tanpa resiko. Semua harus dilalui dengan resiko. Ya, ini sekedar pengetahuan aja. Kalau saya nggak cerita kan saudara nggak bisa mikir kan ke situ. Tak ceritain supaya mikir saudara. Jadi nggak usah milih-milih saya kepingin jadi si A si B. Jadilah dirimu sendiri. Dalam hidup cuma ada 2 emosi setiap hari, bersyukur atau menyesal. Amin. Ya. Sekarang kita bangkit berdiri, tolong Ben. Ya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, juga mengantuklah mereka semua lalu tidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Terakhir, tetapi Tuhan menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Amin. Silakan duduk. Saudara, ada hal yang berlawanan atau paradoks. Menurut para teman-teman pendeta,
Nanti pada akhir zaman, nanti saya juga nggak tahu kok. Ya, saya bukan pendeta akhir zaman, tapi saya pendeta zaman sekarang. Gitu aja. Ada yang terangkat, ada yang ditinggal. Sekarang pertanyaannya, saudara mau milih terangkat atau tinggal? Terangkat, siap, bener. Nanti saya kasih tahu kebenarannya. Waktu zaman Nabi Nuh banjir, yang tertinggal, yang selamat. Setuju? Loh, iya kan? Semua kan mati. Yang tertinggal kan cuma keluarganya Nuh. Justru yang tertinggal itu yang selamat. Coba baca. Ntar kan mumet sendiri, muntah-muntah sendiri. Sudah. Seperti zaman Nabi Nuh. Yang diangkat oleh air, mati. Yang tertinggal, Kenapa saudara nggak mau tinggal bareng saya? Kok maunya terangkat? Ini kejelekan manusia. Kalau nggak terangkat, suka ngangkat diri sendiri. Ngangkat. Apa sih? Ya, perhatikan judulnya, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Bodoh itu lawan katanya apa Bapak Ibu? Pinter kan? Tapi kenapa tema perikop ini tidak ngomong pinter? Dia ngomong di dunia mau cari orang pinter, kelebihan Pak. Tapi cari orang bijak, kekurangan. Setuju? Bijak itu adalah pinter, tapi dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Yang kedua saya membaca, perumpamaan ini berkata 10 gadis. Jadi kenapa memakai gadis? Gadis adalah lambang kemurnian. Saudara dengarkan baik-baik. Masa depan tidak butuh Anda, tapi Anda yang butuh masa depan. Oke? Saudara ada nggak ada, masa depan tetap ada. Jadi kalimat saya, masa depan tidak butuh kita. Kitalah yang butuh masa depan. Makanya jangan angkuh hidup ini. Ya. Yang ketiga saya belajar, masa depan nggak bisa diambil, dia hanya bisa diisi. Setuju? Saudara bisa mengambil masa depan? Kita nggak tahu kok. Besok masih ada nggak? Malam nanti saya masih hidup atau enggak? Nggak tahu Bapak Ibu. Jadi masa depan nggak bisa diambil oleh siapapun. Masa depan hanya bisa diisi oleh Anda dan saya. Karena itulah, isilah masa depan dengan makna, dengan manfaat yang luar biasa. Tadi jumlah gadisnya berapa Bu? 10 ya. Yang bodoh berapa? 5. 5 bodoh, 5 pintar. Kalau saya pasti jelas termasuk yang pintar Bu. Dan yang di sini juga pintar semua. Maksud saya begitu ya. Jadi hati-hati, beragamalah dengan cerdas. Hiduplah dengan kepandaian untuk menjadikan hidupmu lebih baik. Tuhan tidak suka orang bodoh. Amin. Saya nggak punya biaya untuk sekolah kok Pak Pengki. Emang untuk berhasil itu harus sekolah tinggi? Enggak kok. Kalau yang sekolah aja nggak berhasil, apalagi yang nggak sekolah. Maksud saya begitu. Ya, sekolah itu sebuah keharusan, tapi sekolah tidak menjamin finansial Anda hebat. Sekolah keuangan, miliki pengalaman tentang keuangan. Nah, apa cirinya yang bodoh dan yang pintar Pak Pengki? Tujuan mereka sama kan? Yang bodoh sama yang pintar nunggu satu orang. Hidup itu enak mana? Mencari atau menanti? Enak mana? Enak mencari Bu. Kalau mencari masih ada usaha. Lah kalau menanti bengong, masuk angin. Ayo, cari jodoh itu mencari atau menanti? Ayo, yang sesuai Alkitab loh. Memang ada mencari? Enggak saudara. Waktu dia hidup hawanya belum ada. Yang ada sapi betina, kebo perempuan ada.
mencari sambil menanti. Emang Adam pernah berpikir dia kepingin punya istri? Enggak. Yang mikirin itu penciptanya. Jadi kesimpulan apa? Sebelum Anda memikirkan masa depan Anda, Tuhan Allah sudah memikirkan masa depan. Amin. Gak usah khawatir. Sekarang ini Tuhan sedang berbicara dengan alam. Hampir setiap hari ada gempa bumi kan? Saya selalu terasa, saudara. Saya selalu ikuti BMKG, saya paling aktif, saudara. Jadi kalau saya tahu misalnya besok Jakarta tenggelam, malam ini gua pulang. Ya selamat tenggelam lah. Saya nggak mau telat pulang, saudara. Ya, saya kemarin mendengar dari TV, saya hanya percaya dengan TV. Kalau Android itu kebanyakan hoax, saudara. Ada 5 titik yang akan mengalami gempa berat. Bengkulu sudah mulai, saudara. Itu nanti getarannya, gempa buminya di atas angka 8. Bayangin kalau Aceh aja nggak sampai 8, babak belur. Kalau nggak salah saya dengar rata-rata 8,6. Dan BMKG berkata tinggi air tsunami mencapai 35 meter dan sisa air yang mengenang 15 meter. Selesai. Enggak salah Tuhan kok. Yang salah penguasa. Yang salah manusia. Batu bara dikeruk, nikel dikeruk, apa dikeruk. Jadi buminya kosong kan. Dipadati dengan gedung-gedung pencakar langit. Ambles, Bu. Makanya sekarang ini bukan waktunya berubah, bertobat. Amin. Itu apartemen yang kemarin yang di Garut goyangnya kan kenceng, Bu. Itu pada retak semua itu. Sekarang apartemen dijual murah, sudah. Sekali aja gempa melanda Jakarta, nggak ada orang mau di apartemen. Begitu goncangan 8,6, lift macet, tembok patah. Kalau Anda ada di lantai 30, lari 30 tangga, saudara. Gempa buminya belum selesai, Anda mati di tengah jalan nurunin tangga. Ini pesan Tuhan dan waktunya Tuhan bicara. Jangan serakah. Penambang-penambang itu enggak banyak, saudara. Duit itu masuk ke segelintir orang. Tapi yang ikut mati saya dan Anda kan? Ayo kita berpikir tentang masa depan. Belum lagi nanti kutub mencair. Air laut naik. Kita akan jadi benua Atlantik yang tenggelam juga, Bu. Loh sekarang jangan main-main loh. Makanya kalau punya duit bagi-bagi, jangan disimpan. Amin. Banyak sembahyang. Ya. Nah, cirinya orang bodoh apa? Yang pinter sama yang bodoh sama-sama ngantuk kan? Orang kaya, orang miskin ngantuk juga, Bu. Tapi perhatikan. Si orang yang 5 bodoh ini ngelihat. Temennya yang 5 bawa pelita tapi sambil nenteng minyak. Dan temen yang nenteng minyak sudah negur dia. Inilah orang bodoh. Tidak mau belajar kepada orang lain. Hidupnya angkuh. Kita harus belajar, saudara. Enggak ada ilmu paling tinggi itu, enggak ada. Semua belajar. Saya bisa menjadi hari ini karena saya tahu Anda bisa S3, saya cuma S1 aja kok. Tapi saya seorang pembelajar, bukan sekedar seorang terpelajar. Belajarlah, kursuslah. Ikutin hal-hal yang baru. Ya. Jadi hidup itu Tuhan ingin katakan, sekalipun keadaan aman dan damai, penuhi dengan persiapan dan perencanaan. Amin. Saudara jangan anggap hidupmu tenang, duit cukup.
Semua bisa datang tiba-tiba dan tidak terduga. Saya selalu berpikir keadaan tiba-tiba dan tidak terduga. Makanya sekarang kalau tidur jangan cuma pakai kolor, agak lengkap. Begitu goyang, lari Bu. Jangan cari celana dalam dulu, keambrukan. Loh, ini nasihat yang baik kan? Saya kalau tidur memang nggak bisa pakai celana panjang. Darahnya kayak agak nggak jalan. Tapi paling tidak ya kaos yang lumayan bagus ya, keramas. Saya tuh sehari harus keramas 2 kali Bu. Nggak bisa. Dan kalau Anda mau rambut putih cepat, keramaslah 3 kali sehari. Loh, ini benar. Sekarang yang ngetren rambut putih kan? Jokowi aja ngomong, calon presiden rambutnya putih. Lah, iya kan? Rambut putih itu sekarang trendy Bu. Nggak usah disemir-semir, tambah rusak. Keramasin aja. Sehari 3-4 kali, 6 bulan rambut putih total, saudara. Saya bukan punya tujuan, itu memang faktor usia lah. Ya. Jadi hidup Anda sekarang, walaupun dalam keadaan aman dan nyaman, persiapkan. Rencanakan. Jangan leha-leha. Jangan pernah memanjakan diri, saudara. Nah, kalau bicara persiapan, saya boleh saksi 2 menit. Saya sekarang agak sibuk, saudara. Karena saya diminta untuk membuat atau menangani tentang persaingan dunia kerja secara profesional. Nanti akan diselenggarakan Februari. Diperkirakan ada 300 anak-anak muda. Persaingan dunia kerja. Waduh, ini pusing juga, saudara. Saya harus bisa membuat kurikulum vitae yang zaman sekarang gimana. Padahal kurikulum vitae saya tinggalin setelah lulus SMA tahun 65, saudara. Berapa puluh tahun yang lalu. Dan saya sekarang harus belajar lagi. Menulis lamaran kerja, saya harus memberikan contoh kepada mereka. Nah, untuk itulah saya harus keliling ke perusahaan mobil. Untuk saya punya banyak teman. Gimana Anda bisa terpilih jadi SPG? Saya harus nanganin itu, saudara. Bagaimana Anda nanti bisa menjadi salesman yang baik? Nah, kalau bidang sales saya memang sedang ngalamin juga sampai hari ini jualan, saudara. Nah, yang menjadi tantangan saya, nanti waktunya teknologi, saudara. Mampu nggak? Saya dengan anak muda, itu kesenjangannya sudah terlalu jauh. Untungnya anak saya kedua, punya suami ya, mereka sama-sama insinyur. Kakaknya suaminya, itu programmer sampurna. Jadi sekarang saya harus belajar ngotot, saudara. Walaupun HP saya tetap ini. Jangan main-main, otak saya sudah mulai menjangkau programmer, saudara. Saya harus banyak belajar. Saya datangi pabrik-pabrik garment. Gimana sih tren fashion sekarang, menjualnya gimana, menyelenggarakan event-event gimana. Saya cuma punya waktu 2 bulan untuk survei ini tiap hari, Bu. Dan saya dikasih waktu biasanya hari Sabtu. Dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Jadi saya terbang ke Jakarta biasanya Sabtu malam, saudara. Saudara jangan mikir, waduh, Pak Pengki diundang jadi pembicara seminar gede-gede duitnya enak. Lu kalau enak ya enak, saudara. Kalau nggak enak gua nggak goblok. Emang mau. Tapi kan jeripaya saya harus keliling survei ke pabrik-pabrik, saudara. Jangan berkata tidak bisa. Semua bisa. Amin. 10 tahun belakangan ini banyak pekerjaan sudah nggak ada, saudara. Yang dulu pekerjaan menguntungkan, benar nggak?
muncullah pekerjaan-pekerjaan baru yang saya nggak pernah tahu. Tapi saya harus hidup dan bisa. Itulah yang selalu saya bagikan tiap minggu kepada jemaat. Jangan manjakan dirimu. Jadilah orang pinter. Ya. Kerja kan cuma dua, pakai akal sama pakai otot. Kalau pakai otot kan kuli beras di pelabuhan. Kalau pakai akal kan kita orang-orang pinter, sampai sering ngakalin orang. Malah jadi penipu. Jangan, saudara. Ya, pakailah pola pikir yang benar. Jadi saudara tahu, sekarang hidup harus punya persiapan. Teliti kelemahanmu di mana, kekuatanmu di mana, kemampuanmu apa, gitu loh. Mulai dievaluasi, pasti ketemu. Passionmu apa, kelebihanmu apa, bukalah usaha di situ. Mulai terjun di situ, saudara. Saya senang. Anak saya kan home base-nya di Hong Kong, anak laki saya. Sekarang di sana tren kuliner kaki lima. Waduh, itu sudah kayak nggak tahu lah. Kalau ditanya, kenapa sih kamu sarjana kok jualan makanan? Om, kita memang kaki lima, tapi pendapatan bintang 5. Amin. Lah kalau orang Indonesia gayanya bintang 5, penghasilan kaki 5, mampus lu gue bilang. 2 penyakit, gengsi dan malas, tinggalkan. Kalau Anda sudah sukses, gengsi akan mengikutimu. Setuju, saudara? Ngeri, hidup ini makin lama makin sulit. Belajarlah kepada orang lain. 2 bulan ini saya ini belajar kayak orang goblok, saudara. Makanya hidup kalau mau pinter, filosofinya orang bule, tetaplah lapar dan bodoh. Semakin saya merasa bodoh, semakin banyak ilmu yang saya serap. Hari ini perusahaanmu hebat. 2 bulan lagi bisa tutup, saudara. Makanya saya sering ngomong, jangan pernah punya 1 kerjaan. Amin. Minimal 2 atau 4 lah. Hitungannya gimana Pak Bengki? Kalau saya punya 4, 1 gagal, masih 3 hidup, betul kan? 2 gagal, sisa 2. 3 gagal, sisa 1. Lah kalau 4-nya gagal, ya goblok lah. Masa bisnis 4 gagal semua? Ya kan? Jangan malu, jual keripik, jual pisang goreng. Yang penting cuan bintang 5, bro. Amin. Ayo cewek-cewek yang belum menikah. Ganteng miskin sama jelek kaya milih mana? Ganteng miskin, jelek tapi kaya. Ayo milih mana? Seharusnya Anda menjawab ganteng plus kaya. Hidup harus bisa menempatkan diri, tahu diri. Amin. Makanya sekarang sudah punya laki, itu pelihara lakimu baik-baik, Cik. Ya. Cici bosan sama dia, yang nunggu di luar ngantri, bro. Loh, saya ini tukang survei. Anda bosan sama istrimu? Di luar yang ngantri banyak. Amin. Makanya suami rawat istrimu, istri rawat suamimu. Jangan ngerawat punyanya orang lain. Amin. Saya ini udah bajingan, udah semuanya. Jadi ngerti, bro. Makanya di umur tua gue bertobat bener-bener dah. Jangan main-main. Karena semuanya tiba-tiba dan tidak terduga. Jadi sebetulnya pelajaran ini cuma mengajar, persiapkan hidupmu setiap hari. Baik usaha, baik spiritual. Oke? Ya, punya perencanaan. Karena semuanya tiba-tiba. Terus akhirnya tahu-tahu mempelainya datang kan? Tahu-tahu udah teriakan, mempelai datang, mempelai datang. Mereka bangun, yang goblok bangun, yang pinter juga bangun.
Tapi masalah cuma satu, terlambat. Semua tepat waktu. Jadi jelas pelajaran saya selama ini, disiplin adalah kunci sukses. Saya sering ngomong sama pengurus, kalau kita biasa hidup disiplin, disiplin itu bukan peraturan, saudara. Menjadi budaya. Setuju? Jadi jelas kan? Tuhan memberikan separuh dari kita bodoh. Bodoh bukan karena sekolah, bodoh karena tidak disiplin. Oke, karena multimedianya agak panjang, saya membuat satu resume pengajaran saya. Semuanya cuma 3 kata. Ya, oke, saya mau dengar lagunya dulu. Hidup serius tanpa dengar musik gak enak, Pak. Gedein dikit gak apa-apa, Rik. Pernah dengar lagu ini? Bring it home to me. Tuhan, pulangkan aku ke rumah. Ini yang nyanyi boy band Octopus. Ya. Oke, silakan Ben. Apa saudara tema saya? Life by design. Jangan mau hidupmu didesain oleh orang lain. Desain hidupmu sendiri. Rencanakan 2 tahun ke depan. Kalau masih hidup ya, dan Tuhan berkenan, 5 tahun ke depan. Jangan hidupnya dikendalikan orang lain terus, nggak maju-maju, bro. Gimana Pak life by design ini? Naik 1. Hari ini, apalin, ini resume. Semua sudah pernah saya ajarkan. Saudara punya tujuan hidup. Setua apapun tetap punya. Pak Pengki umur 77 punya tujuan. Ya punya lah. Tuhan, jangan angkat nyawa saya di Jakarta. Saya ingin mati di tengah anak cucu. Kasih tanda saya kalau Tuhan mau angkat, saya cepat terbang ke Surabaya. Saya punya tujuan. Mulia kan? Ya. Yang kedua, untuk mencapai tujuan kita harus punya cara untuk mencapainya. Tujuan ini mulia atau enggak? Nilai apa yang Anda anut? Kalau hidupmu cuma duit enggak panjang umurmu. Buat hidup orang lebih baik, tolong orang lain, sejahterakan anak cucumu. Itu nilai yang saya anut. Nilai hidup saya bukan uang, tapi bahagia. Makanya saya orangnya happy terus, Bu. Ya, happy. Kalau tujuanmu uang, bangun tidur, ruwet bukamu. Mau tidur, udah kayak zombie. Tapi karena nilai hidup saya bahagia, bangun tidur gua happy. Kerja happy, mau mati happy, mau tidur. Ya, ini penting. Dan semuanya bertujuan kepada Tuhan. Yang kedua, di dalam menjalani hidup pasti ada perubahan kan? Nah kalau Anda ketemu perubahan, Anda harus menyeimbangkan pencapaian dan pemenuhan. Pencapaian adalah jabatanmu, profesionalisme, usahamu. Tapi pemenuhan itu kasih sayang di tengah keluarga. Oke, keluarga nggak perlu pencapaian, perlu pemenuhan. Saya bisa melihat mukamu ini penuh atau setengah linglung. Gua hafal banget, saudara. Saya banyak belajar psikologi. Ya. Dan semuanya harus dari Tuhan. Bukan dari kekuatan. Bedakan anak panahnya. Oke. Yang ketiga apa lagi? Berapa kali saya ngajar ini? Fuka. Fuka itu adalah ketidakpastian, kompleks, rancu. Nah, yang tidak pasti, pastikan Anda punya tujuan. Visi Anda apa? Ya, saudara, kemarin saya hadir di satu acara. Paduan suaranya
banyak yang juara dunia individu. Mereka sekolah musik lulusan Austria dan Prancis. Bayangkan, kalau sekolah musik sampai ke Austria sama Prancis, berarti orang tuanya miskin banget. Kalau sekolah dokter ke Jerman, oh cocok keluarin duit. Lu sekolah vokal, tapi suaranya kayak malaikat. Tadi Pak Paulus ngomong saya, Pak Beki bisa diundang nggak? Wah, duit, bos, keliru bos. Gak kuat, saya ngundangnya mau, duit. Olah vokalnya aja ke Austria, Perancis. Itu suaranya Bapak Ibu, itu sudah kayak malaikat di surganya. Tuhan Yesus. Tak ampun dah itu kemarin. Yang nyanyi 8 orang. Ruangan penuh dengan suara mereka. Gila Bu, gila. Ya. Artinya apa? Kalau punya tujuan yang sungguh-sungguh, berani berkorban untuk masa depan. Yang kedua, ketidakpastian harus dibuat pengertian, rangkul ketidakpastian. Sesuatu yang kompleks, buatlah clear, jernih. Ya, kerancuan, buatlah menjadi apa ya? Egil itu tangkas, tangguh. Sekarang dibutuhkan manusia tangguh supaya nggak ngantuan. Amin. Oke, kita naik lagi. Ayo kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tujuan saya ditambah kekuatan saya. Hasilnya apa saudara? Hidup hampa. Yang kedua, tujuan saya ditambah kekuatan saya. Hidup tidak betul. Yang ketiga, tujuan Tuhan ditambah saya kerjakan dengan kekuatan saya. Frustasi. Makanya pendeta nggak boleh ngelola gereja dengan kekuatannya sendiri. Frustasi. Tapi tujuan Tuhan dengan kekuatan Tuhan. Jadi apa saudara? Bahagia dan sukses. Temukan kehendak Allah di dalam hidupmu. Biar Tuhan yang melakukan dalam hidupmu. Anda sukses dan bahagia. Oke, kita naik lagi. Saudara, belajarlah hidup di bawah tekanan. Sekali lagi anjuran saya ya. Belajarlah hidup di bawah tekanan. Dan saya orang suka di situ. Karena tekanannya membuat saya kuat. Tekanan ini membuat pikiran saya jadi pinter. Ya, walaupun terseok-seok berdarah-darah. Jadi tekanan itu jangan melakukan kebenaran. Jangan, nggak boleh. Tekanan adalah sebuah kebenaran. Loh kenapa kamu nggak punya duit? Wah sekarang lagi sepi om. Padahal dia malas. Ya kan? Gak boleh melakukan kebenaran di situ. Rangkul, memang gak punya duit. Ya gak punya duit, emang kenapa? Nah peluang, tekanan itu juga menghasilkan peluang. Ini dihasilkan oleh change, perubahan-perubahan. Saudara. Ya, oke, naik lagi kita selesaikan supaya cepat. Saya tahu, Anda tubuhnya ada di sini, tapi pikiranmu yang kemarin. Benar kan? Saudara sekarang banyak memikirkan yang kemarin kan? Wah, utang belum selesai, mobil ketabrak. Padahal Anda di gereja. Kalau Anda selalu berpikir yang kemarin, enggak maju. Bring it tomorrow is. Buat besok adalah hari ini, Anda punya persiapan. Ya. Jadi bukan kemarin dibawa ke present hari ini, tapi future-nya dibawa ke hari ini. Pelajari. Tahun depan apa yang terjadi? Tadi saya ditanya anak muda, Pak Bengki, tahun depan ada apa? Gua nggak tahu juga. Ya mikir sendiri dong. Nanya melulu. Oke, naik lagi. Klik. Nah, di dalam perubahan ini kita butuh apa? Pertama butuh mindset, pola pikir. Setelah pola pikir, Anda harus punya pikiran yang tidak dipikirkan orang lain. Orang berhasil adalah mampu melihat yang tidak dilihat orang lain. Itu skill set, saudara. Nah,
tool set ini ijazah Anda, teman-teman Anda, semua yang mendukung. Jadi semuanya serba 3, saya ringkas dalam 1 tahun ini. Ya, oke, naik lagi. Perubahan Anda harus punya ini. Saudara, orang sekarang ini yang penting gaya hidup. Bener kan? Gak bisa beli AC, beli KW. KW 1 gak bisa, KW 2. KW 2 gak kuat, KW 3. Ya, jadi penting hidup tuh punya nilai. Nilainya apa? Spiritual. Nilai kekekalan. Baru Anda punya cara hidup yang terakhir gaya hidup. Jangan petentang-petenteng. Tapi gak ada duitnya. Capek gua ngeliat. Mendingan kayak teman saya, tas kresek. Duitnya triliun, saudara. Kalau makan sama Pak ini makan sederhana. Dia gak mau di AC, saudara. Di ruang panas. Gua demen ilmunya, tapi kalau diajak makan gua susah loh. Kepanasan terus sama dia. Umurnya sekitar 65 ya. Tapi sukses banget tuh orang Surabaya ini. Jadi gaya hidup adalah terakhir. Gaya ini ditentukan oleh nilai hidup dan cara hidup. Ya. Nilai kita Tuhan Yesus, ya. Cara kita adalah kerajaan sorga, gaya kita gaya anak Allah. Amin. Gak usah pamer-pamer, ntar kena pajak, dodol. Oke, kita naik lagi. Cukup banyak, saudara. Saudara mau hidup Anda sukses mulia? Banyak orang sukses tidak mulia. Banyak orang mulia tapi nggak punya duit. Ngapain? Saya mau dua-duanya. Sukses mulia. Caranya gimana? Expert, ahli. Enak mana? Jadi spesialis atau generalis? Itu ada pelajarannya sendiri, ya. Gini sih ya, kalau generalis itu memang gampang hidupnya, tapi duitnya nggak kenceng. Karena semua disamber, ya. Ngelas bisa, ya, dokter gigi bisa, cuci piring bisa. Itu enak, hidup di mana-mana bisa. Sekarang ya, Anda mau hidup di mana-mana. 1, pinter masak dulu. Kedua, bisa 2 bahasa. Mandarin sama Inggris. Engkau hidup, saudara. Sudahlah, dilepas di Hong Kong, dilepas di Taiwan hidup, dilepas di Eropa hidup. Insinyur malah mati di tengah jalan nanti. Ya, expert punya keahlian. Kedua, aset. Aset itu adalah kepandaian. Dan yang ketiga apa? Selalu punya energi positif. Keahlian dikalikan kepandaian, dikalikan aset kepribadian, dikalikan energi positif. Saudara akan hidup sukses. Mungkin masih ada 2 gambar, silakan naik lagi, klik lagi. Tuhan selalu memberikan tujuan kepada saya. Kalau Tuhan memberikan tujuan, Dia berikan kemampuan. Amin. Kalau Tuhan berikan kemampuan, kita dibikin sukses, jalurnya ditunjukkan. Petrus, kamu gak punya ikan, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Dia gak bicara doa, gak bicara Alkitab, cuma diarahkan. Kalau Tuhan yang mengarahkan, hidupmu aman. Dulu waktu dapat koko ini diarahkan Tuhan atau cari sendiri? Wih, sengsara lu cari sendiri. Ya, oke, naik lagi, klik. Inilah gembok keberhasilan yang menghalangi Anda tidak pernah berhasil. Kenapa? Keyakinan yang salah. Saya nggak bisa Pak Beki, saya nggak mungkin. Saya cuma lulusan SD, teman saya lulusan SMP, jauh lebih kaya. SPBU-nya 6. Gila kan? Lulusan SMP. Dulu di kelas Pak minta nyontoh saya. Saya 1 SPBU nggak punya, malah beli dari dia. Ya. Keyakinan harus benar. Kedua, pola pikir harus segar. Ya, melihat ke depan, gak usah ngeritik orang lain. Dan ketiga, punya strategi yang tepat. Maka terjadilah change. Perubahan. Ya, masih ada? Klik lagi. Oh masih ada. Ini kayaknya terakhir.
Jadi jangan cuma sekedar slogan kasih, tapi budaya kasih. Perilaku. Masuk surga ternyata tadi sikap kan. Perilaku jangan bodoh. Nah, behavior ini ditentukan oleh apa? Awareness, sadar diri. Gue ini orang bodoh perlu belajar. Pengki ini bodoh perlu belajar. Acceptance, penerimaan. Oh, keadaan saya ini. Jangan berontak dulu. Jangan iri sama orang lain. Baru ketiga, kelemahan Anda dijadikan kekuatan. Pengulangan terus menjadi kekuatan, penguatan. Ya, terjadilah sikap yang menimbulkan keberhasilan. Oke, naik lagi. Selesai kayaknya. Iya. Apa saudara? Sukses mulia is my life. Dimulai. Desain hidupmu. Gak usah awal tahun baru. Sekarang. Supaya engkau mencapai apa yang engkau cita-citakan. Tuhan memberkati. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita kumpul udah setahun ya. Kalau saya salah, saya minta maaf. Tapi dari kemarin sudah saya maafkan kesalahan. Loh, Pak Pengki kan belum akhir tahun. Loh, siapa tahu besok kita berakhir. Makanya sekarang gue minta maaf dulu. Tapi biasanya kalau minta maaf itu umurnya panjang. Ya, oke. Tahun kemarin juga membuat saya bahagia. Membuat saya punya uang, ya. Walaupun gak banyak, yang penting cukup. Ayo kita berterima kasih. Kerja lebih keras, hidup lebih bahagia. Tuhan memberkati. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk gereja kita di tempat ini. Adakah yang belum mendapatkan amplop persembahan? Boleh angkat tangan. Ya, kalau sudah ada semua, saya serahkan kepada yang membawakan doa. Mari kita membawa persembahan kita dan bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk ibadah terakhir pada hari Minggu ini. Kami sungguh sudah diberkati dan diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui mulut dan bibir hamba-Mu, Bapak Pendeta Pengki Andu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan, pelayanan dan kesehatan Bapak Pendeta Pengki Andu. Kami juga mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih atas segala kemurahan-Mu yang sudah mencukupkan kami di hari-hari kemarin dan sampai hari ini. Sebentar ya Bapak, kami hendak membawa persembahan sebagian dari berkat-Mu untuk kami kembalikan di gereja ini. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati tangan-tangan yang mengelola Tuhan, sehingga bisa digunakan sebaik-baiknya demi hormat dan kemuliaan-Mu. Kita yang siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan Haleluya. Selamat memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan hati. Kita juga mau memberi yang terbaik. Saudara diberkati. Yang diberkati boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Terima kasih Pastor Pengki Andu. Ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Yang baru pertama kali boleh lambaikan tangannya? Atau bukan di tempat ini, di GBI Rem? Ada? Tidak ada? Oke. Tuhan Yesus memberkati, sehat terus, sukses dan diberkati untuk menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Baik, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri. Kalau sampai siang hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena Tuhan Yesus yang teramat baik dalam hidup kami. Bahkan kami sudah ada di penghujung tahun. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan, pertolongan, pembelaan, campur tangan Tuhan dalam hidup kami.
Terima kasih untuk setiap benih berkat yang Tuhan berikan sepanjang tahun ini untuk kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau Bapa yang sangat amat baik. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah di tempat ini. Kami percaya lewat ibadah-ibadah seperti ini, hidup kami akan semakin boleh bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena kami belajar tentang bagaimana kami bisa mengerti dan menyenangkan hati Tuhan lewat hidup kami. Berkati kami semua. Hamba-Mu Pastor Pengki Andu, Tuhan tolong berkati kesehatan hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu. Tuhan Yesus berkati. Pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Berikan hamba-Mu umur panjang. Berkati hamba-Mu. Terima kasih. Seluruh pelayan-pelayan yang melayani dalam ibadah yang ketiga pada hari ini di tempat ini, Tuhan berkati. Ikat kami dengan tali kasih-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga kami semakin kompak. Kami boleh selalu sehati melayani Tuhan di tempat ini, bahkan di Hotel Ciputra. Berkati juga ya Abba ya Bapa, gereja Tuhan yang ada di tempat ini, seluruh jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan Yesus berkati. Berkati kota kami, kota Jakarta. Berkati Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk ibadah minggu depan di Hotel Ciputra dan di tempat ini. Hotel Ciputra ada 5 kali kebaktian dan Mogot ada 1 kali kebaktian. Ibadah Natal kami tanggal 25, 5 kali kebaktian di Hotel Ciputra. Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih. Dan kami akan meninggalkan tempat ini. Kami akan pulang. Kami percaya kami akan mendapatkan berkat-berkat yang baru. Berkat-berkat yang spesial yang dari Tuhan. Karena itu kami arahkan mata hati kami dan mengangkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala. Untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Dan apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik tetap dan selalu dan terus memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat siang hari ini. Sampai Ia datang pada kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan. Kita yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.